Halo semuanya, aku Khaira Ardi, NRP 23 2025 051 bakalan menjelaskan teknik geodesi, definisi perkembangan dan dunia kerja. Selamat datang dalam presentasi mengenai teknik geodesi. Seringkali orang awam tertukar antara geodesi dengan geologi atau geografi. Namun, geodesi adalah disiplin ilmu yang jauh lebih spesifik dan matematik. Secara fundamental, geodesi adalah sains yang mengukur dan mempresentasikan bumi termasuk medan gravitasinya. Dalam ruang 3 dimensi yang berubah seiring waktu, tanpa geodesi, tidak akan ada sistem koordinat, tidak ada navigasi penerbangan, dan pembangunan infrastruktur skala besar akan mustahil dilakukan secara presisi. Geodesi berasal dari Yunani atau geo, yang artinya bumi, dan deisin, atau artinya membagi, cabang ilmu kebumian yang mempelajari bentuk dan ukuran bumi. Geodesi adalah ilmu yang menentukan posisi koordinat, luas, dan volume di permukaan bumi. Mempelajari variasi medan gravitasi bumi yang mempengaruhi penentuan tinggi atau geol, menentukan datum atau kerangka referensi agar peta di seluruh dunia bisa sinkron seperti WGS 84 yang dipakai GPS. Aspek penting: 1. Penentuan posisi titik koordinat di permukaan bumi. 2. Pengukuran medan gravitasi bumi. 3. Dasar pembuatan peta atau kartografi dan informasi geografis. Definisi, teknikal, dan 3 pilar geodesi. Geodesi geometrik fokus pada penentuan posisi titik di permukaan bumi menggunakan sistem koordinat Cartesian dan geodetik. Disinilah kita bicara soal lintang, bujur, dan elipsoid. Geodesi fisis ini bagiannya sangat teknis karena mempelajari medan gaya berat bumi. Bumi itu tidak bulan sempurna dan gravitasinya tidak merata. Ilmu ini sangat penting untuk menentukan tinggi ortomerik atau tinggi di atas permukaan laut rata-rata atau MCL. Geodesi dinamis adalah mempelajari variasi bentuk bumi akibat gaya eksternal seperti pasang surut laut, pergerakan lempeng tektonik, hingga fenomena land subsidence atau penurunan muka tanah. Sejarah dan perkembangan keilmuan. Dimulai dari upaya manusia menghitung keliling bumi dengan bayangan matahari. Era kolonial, pengukuran tanah menggunakan rantai ukur dan alat optik manual untuk menentukan batas wilayah. Keterbatasan butuh waktu lama, tenaga manusia besar, dan sangat rawan human error karena pencacatan manual di buku lapangan. Geodesi klasik fokus pada pengukuran sudut dan jarak menggunakan alat optik manual, theodolit atau waterpass. Geodesi satelit, penentuan posisi menggunakan teknologi GNSS, GPS, GLONASS, atau Galileo dengan akurasi sangat tinggi. Geodesi modern adalah integrasi dengan sistem informasi geografis atau SIG dan teknologi komputasi untuk analisis data spasial yang kompleks. Nah, jadi ini perkembangan alat geodesi. Perkembangan keilmuan. Perkembangan teknologi geodesi adalah lompatan dari optik ke satelit. Era klasik, kita mengenal metode triangulasi dan trilaterasi. Para surveyor harus mendaki puncak gunung untuk meletakkan monumen dan mengukur sudut menggunakan theodolit manual. Akurasi sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan ketajaman mata manusia. Era modern, kita masuk ke dunia GNSS, Global Navigation Satellite System. Kita tidak hanya menggunakan GPS milik Amerika, tapi juga GLONASS Rusia, Galileo Eropa, dan Beidou Cina. Dengan teknik RTK atau Real Time Kinematic, kita bisa mendapatkan koordinat dengan ketelitian milimeter secara instan. Teknologi ini mengubah cara kerja survei dari yang tadinya berhari-hari menjadi hitungan menit. Evolusi teknologi era klasik. Alat utama theodolit, waterpass, dan pita ukur baja. Pengukuran dilakukan secara terestrial, langsung di tanah. Sangat bergantung pada ketelitian manusia, mata manusia, dan cuaca.
Proses pengolahan data dilakukan secara manual dengan hitungan poligon yang rumit. Fun fact guys, dulu butuh waktu berbulan-bulan untuk memetakan satu area kecil. Nah, ini evolusi teknologi era modern. Tadi kan yang klasik. Jadi, untuk yang modern itu alat utamanya GNSS atau Global Navigation Satellite System dan GLONASS, Galileo, BeiDou, RTK atau Real Time Kinematic. Kita bisa mendapatkan koordinat dengan ketelitian milimeter secara instan. Teknologi ini mengubah cara kerja survei dari yang tadinya berhari-hari menjadi hitungan menit. Teknologi remote sensing dan lidar. Sekarang kita berada di era geospasial 4.0. Salah satu teknologi paling revolusioner adalah lidar, light detection and ranging. Sensor ini menembakkan jutaan pulsa laser per detik dari pesawat atau drone untuk memetakan permukaan bumi secara 3 dimensi dengan detail yang luar biasa. Bahkan bisa menembus serimbutnya hutan. Selain itu ada INSAR, Interferometric Synthetic Aperture Radar, yang menggunakan satelit radar untuk memantau pergeseran tanah sekecil beberapa milimeter akibat gempa bumi atau aktivitas tambang. Dunia kerja, infrastruktur, dan pemerintahan. Prospek kerja lulusan geodesi sangat luas dan krusial. Di sektor publik ada Kementerian ATR atau BPN yang mengurusi kadastral atau pendaftaran tanah nasional. Lalu ada Badan Informasi Geospasial atau BIG yang memproduksi peta dasar nasional. Infrastruktur strategis, pembangunan jalan tol, jembatan bentang panjang, dan terowongan bawah tanah seperti MRT. Wajib menggunakan jasa engineer geodesi guys. Kesalahan koordinat 1 cm aja bisa berakibat fatal pada struktur bangunan. Jadi, geodesi itu guys sangat dibutuhkan dalam proyek apapun. Dunia kerja, industri, energi, dan kelautan. Di sektor industri, geodesi masuk ke area menantang. Pertama ada migas. Ini tuh kerjanya melakukan survei, eksplorasi, menghitung volume galian tambang secara periodik, hingga menentukan batas wilayah konsesi agar tidak tumpang tindih. Hidrografi ini adalah geodesi di bawah air. Jadi ini memetakan dasar laut untuk pemasangan pipa gas, kabel internet bawah laut, hingga eksplorasi minyak lepas pantai. Ahli hidrografi sangat langka dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar kerja global. Makanya fun fact guys, aku nanti pengen ngambil mata kuliah hidrografi. Hehe. Sebagai kesimpulan, teknik geodesi bukan sekedar ilmu ukur tanah. Ia adalah ilmu yang menjawab pertanyaan fundamental di mana kita berada dan bagaimana bumi kita berubah seiring berkembangnya teknologi AI dan big data. Data geospasial menjadi bahan bakar baru dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, saya Khaira Ardi. Sampai jumpa di dunia pemetaan.